Bang, senyum dulu Bang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita dalam menanggulangi bencana banjir. Seperti kita ketahui, Jakarta ada 4 persoalan banjir ya. Yang pertama adalah air kiriman dari puncak Bogor, yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah land subsidence, di mana penurunan tanah setiap tahunnya itu 10 sampai 18 cm diakibatkan karena penggunaan air tanah yang berlebih, dan yang keempat adalah banjirop. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas permasalahan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta, yaitu banjirop, teman-teman. Jadi di Jakarta ini teman-teman ya, kalau dibilang permasalahan air memang cukup cukup menantang ya. Karena air laut pun setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana kutub utara dan kutub selatan itu esnya ya terus mencair. Maka dari itu SDA DKI Jakarta selaku pemerintah kita berupaya untuk meminimalisir namanya banjirop melalui pembangunan tanggul-tanggul yang ada di Jakarta. Saat ini kita akan membahas tentang NCICD ataupun National Capital Integrated Coastal Development. Ini merupakan mega proyek. Kenapa mega proyek? Karena ini menyangkut dua tupoksi ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan total pesisir utara Jakarta yang akan ditanggul itu kurang lebih 46 km teman-teman, dan SDA DKI Jakarta mendapatkan tupoksi kurang lebih 22 km dan setengahnya itu sudah dilakukan penanggulan ya. Kalau kalian mau lihat SDA DKI Jakarta apa-apa saja yang sudah ditanggul, kalian bisa lihat di playlist dari channel ini. Kalian pilih progres NCICD ya, ataupun tanggul laut. Di situ kalian bisa lihat ya upaya pemerintah kita dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari tahun 2017. Jadi tanggul dimulai itu, penanggulan itu tahun 2017 teman-teman. Dan ini juga masukan dari negara Belanda ya, dimana kita ketahui negara Belanda ini mirip-mirip beti-beti ya, beda-beda tipis sama Indonesia, dimana air lautnya itu sebagian wilayahnya itu lebih tinggi ya air lautnya daripada daratan. Maka dari itu negara Belanda menyarankan untuk membuatkan tanggul di Jakarta agar wilayah utara maupun barat dari Jakarta ini tidak hilang dari peta, teman-teman. Oke, kita langsung aja melihat upaya pemerintah kita ya melalui drone ini. Kalau kalian lihat ya, luar biasa sekali teman-teman proyek ya, bekerja berjibaku membangun tanggul laut ya, dimana penanggulan ini bukanlah hal yang mudah teman-teman, karena cuaca ya, gelombang air laut yang cukup besar yang mengakibatkan sedikit terhalang. Tapi teman-teman proyek tetap berjalan ya, dan itu bukti nyata ya bahwa semua pihak ini bekerja sama untuk menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Dan nantinya teman-teman akan ada 6 wilayah ya yang masuk tupoksi SDA DKI Jakarta, yaitu Kamal Muara, terus Kali Blencong, terus Muara Angke, Nizam Zahman Timur, Pantai Mutiara, dan Kali Blencong. Sunda Kelapa ataupun Ancol Barat ya. Saat ini kita ngebahas tentang Ancol Barat. Jadi proyek ini nanti akan ada 2 fase ya. Ini saat ini paket 1 yang dilakukan penanggulan ya, dimana paket 1 ini dimulai dari Hasahimas pojokan ya, yang dari video ini, terus menuju ke pojokan Marina Batavia yang
yang kurang lebih penanggulan itu 1,2 kilometer. Dan nantinya insya Allah paket keduanya itu nanti dari Asahimas menuju ke sisi mana ya, timur tenggara ya, dari samping dari menuju ke tenggara dari Kali Ancol ini teman-teman, ataupun di Ancol Barat ya. Dan di sini saya saya yakin kalian akan bertanya-tanya ya, dengan penanggulan ini apakah di sela-sela dari tanggul ini apakah akan rembes. Nah, ini kemarin saya sudah menanyakan langsung ya sama Pemprovnya, dimana nantinya di setiap sela-sela dari spoon pel ini itu akan ada city joint yang nantinya berfungsi untuk saling mengikat ya, spoon pel satu dengan spoon pel yang lainnya, dan menggunakan beton ataupun semen ataupun campuran ya, itu beton flow K600 yang pastinya harus yang cair ya, makanya menggunakan beton flow K600 agar sela-sela dari city joint itu akan tertutupi oleh beton itu sendiri, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi rembesan yang ada di laut ini, air laut ini ya. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, apakah setelah penanggulan ini hanya begini saja atau seperti apa? Nah, nanti kedepannya teman-teman, dari tanggul yang sudah ada ini ya, itu nanti akan ditimbun. Jadi akan ditimbun menuju ke spoon pel yang sebelah sana, sehingga menambah kekuatan dari spoon pel ini sendiri teman-teman. Terus nantinya di atas spoon pel itu akan ada balok camping bib, itu berfungsi untuk pengikat dari spoon pel, sehingga menambah lagi kekuatan dari spoon pel ini sendiri. Nah, untuk panjang dari spoon pel ini itu kurang lebih 24 meter ya panjangnya, dan nantinya itu akan masuk ke dalam air sampai tembus ke dalam dasar ini ya, dasar laut ini. Itu kurang lebih 20 meter. Jadi 3/4 ya masuk ke dalam. Jadi sisanya tuh ya kalian lihat sendiri di sini sekitar 2 meter lah ya, 2 atau 3 meter yang tersisa. Dan sangat bagus ya. Dan ini pengerjaannya sangat cepat sekali teman-teman. Di video sebelumnya ya itu baru sampai situ. Dan sekarang wow, sudah di sini aja nih. Wow, cepat sekali pengerjaannya ya. Dan ini sudah sekitar spoon pelnya yang sudah terpasang itu 166 spoon pel ya, yang rencananya itu akan ada kurang lebih 900 spoon pel yang akan dipancang di tempat ini. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat ya, itu ada angka-angka 161, 162, 163, 164, 16, oh 167 sekarang ya. Tambah satu nih, 169 apa ya? 167 kalau nggak salah ya, itu kan 161 tuh. 161, 12, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 7 ya, 7. Wow, cepat sekali pengerjaannya ya. Keren lah ini kontraktor di sini. Dan ini sisa-sisa yang sebelumnya ya, teman-teman ya. Ini tentrapot sih jatuhnya nih, ataupun pemecah ombak ya. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita di bawah SD DKI Jakarta serius dalam penanggulan ini. Dan mungkin kan menanyakan lagi, Bang, spoon pelnya itu datangnya dari mana, Bang? Apakah dari laut atau dari udara mungkin ya? Ataupun dari darat? Ini yang saya dapatkan ya, ini dari darat teman-teman, di bawah ya, dari pintu masuk Ancol lah ya, di Ancol Barat dia masuk ke dalam. Habis itu menggunakan mobil panjang ya ini, terus truk panjang, terus di bawah spoon pelnya, terus loadingnya di sini menggunakan kren naik ke mobil, naik ke tongkang ya, terus dari tongkang ini nanti kalau sudah naik semua spoon pelnya itu akan didorong menggunakan takbut ya. Di samping situ kalau kalian lihat ada takbut, itu nanti akan mendorong
kapal tongkang ini. Habis itu di loading lah di sini. Habis itu dari sini barulah dipanjang. Wow, luar biasa sekali nih ya. Panjang sekali prosesnya. Dan ini tentunya tangan-tangan profesional semua, teman-teman yang bekerja di sini ya, nggak bisa yang abal-abal ya, karena ini risiko tingginya cukup ini ya, cukup ada. Jadi ya seperti itulah. Apalagi ya yang saya bisa infokan ya. Oh iya, ini merupakan apa namanya? Jadi NCSCD itu ada 2 paket ya teman-teman, paket besarnya ya. Yang pertama adalah tanggul pesisir pantai, ya ini yang tanggul pesisir pantai yang saat ini dilakukan oleh SDA DKI Jakarta. Yang kedua adalah tanggul laut. Nah, tanggul laut ini nantinya dia sangat besar sekali teman-teman, seperti burung Garuda ya, itu Giant Sea Wall. Cuma ini nggak tahu nih mega proyek yang membutuhkan dana yang tidak sedikit pastinya ya. Dan pastinya apa ya, investor-investor asing juga mungkin ya diharapkan bisa masuk, sehingga nantinya NCSCD yang paket besarnya ataupun paket 2-nya ya, yang Giant Sea Wall itu mudah-mudahan bisa segera dibangun, sehingga kedepannya mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan ya, sambar itu doa, semoga Allah ridho ini usaha kita, sehingga kedepannya lagi tidak ada lagi permasalahan banjir rob teman-teman, amin. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman upaya yang bisa saya berikan informasi ke kalian melihat upaya pemerintah kita melalui SDA DKI Jakarta dalam menanggulangi ataupun mencarikan solusi, salah satunya melalui tanggul laut ini. Diharapkan dengan selesainya tanggul-tanggul di Jakarta sejauh 46 km ini bisa terselesaikan ya. Sekarang mungkin kurang lebih sekitar yang sudah ditanggul ya, ini data yang terakhir sih yang saya baca di berita itu sekitar 12 km. Itu data di tahun 2021 teman-teman. Mungkin saat ini sudah jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Saya mencari-cari di Google juga belum dapat data terupdate-nya. Nanti saya coba menanyakan langsung mungkin ya tim SDA sudah berapa jauh totalnya nih yang sudah ditanggul. Oke, itu aja mungkin yang saya berikan ya informasinya, dan terima kasih untuk SDA DKI Jakarta, pemerintah kita dan semua stakeholder terkait dalam penanggulangan banjir di Jakarta. Jazakumullah khairan, dan kita dukung terus siapapun yang memimpin negeri ini, kita dukung terus teman-teman. Mudah-mudahan dengan dukungan kita maka program-program yang sudah dicanangkan bisa cepat selesai dan tentunya bisa kita rasakan manfaatnya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari proyek NCSCD di Pantai Ancol Barat, Jakarta Utara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Bang, senyum dulu bang. Nah.